akan memulai kembali untuk pembinaan pada malam hari ini. Kita berharap apa yang akan kita bicarakan pada malam hari ini boleh menjadi berkat kita semua. Sebelum kita memulai, mari kita akan sama-sama berdoa. Saya minta Pendeta Yohanes untuk membuka dalam doa. Ya, mari kita berdoa ya. Bapa dalam surga, kami sungguh menyadari bahwa tema yang dibahas pada malam hari ini satu tema yang sangat penting sekali di dalam pernikahan pada zaman ini. Karena ada begitu banyak sekali perceraian yang terjadi oleh karena berbagai macam sebab. Kami berdoa Tuhan supaya pembahasan firman Tuhan pada malam hari ini tentang pernikahan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Richard Lim sungguh boleh menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkan. Baik pada saat ini ya Tuhan, melalui aplikasi Zoom, juga melalui YouTube, atau juga ketika mereka nanti mendengarkan kami berdoa, supaya materi ini sungguh boleh menjadi berkat dan pasangan-pasangan yang ada sungguh tetap boleh saling mengasihi sampai maut memisahkan. Kami serahkan seluruh rangkaian pembinaan pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin. Terima kasih Pak Yohanes. Ibu sekalian, kita akan melanjutkan tema kita tentang pernikahan. Jadi seri ini ada 2 seri yang akan disampaikan oleh Pendeta Richard. Bagaimana firman Tuhan akan berbicara kepada kita tentang pernikahan. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Richard. Ya, selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat bertemu kembali di dalam pembinaan iman Kristen pada malam hari ini. Saudara, tema yang akan kita bahas yaitu sampai maut memisahkan. Nah, topik yang kita bahas ini merupakan kelanjutan dari topik yang sudah kita bahas minggu yang lalu, yaitu desain awal pernikahan. Jadi topik hari ini masih tetap berkaitan dengan pernikahan. Karena itu saya ingin saudara-saudara sekalian bisa kembali mereview apa yang pernah disampaikan. Makanya saya akan mereview ulang secara garis besar, secara singkat apa yang sudah disampaikan pada minggu yang lalu. Nah, saudara, saya mau menyampaikan bahwa apabila Bapak Ibu Saudara memiliki pertanyaan, dapat diajukan via WA ke nomor 0816602015, menyampaikan komen di YouTube, dan juga melalui chat di Zoom. Jadi silakan ajukan pertanyaan dan biarlah kiranya Tuhan menolong saya untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oke, saudara, kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, sebagaimana saya tadi katakan, saya akan review secara garis besar apa yang disampaikan pada minggu atau Jumat yang lalu, oleh karena mungkin ada di antara saudara yang tidak mengikuti pembinaan Jumat lalu, sehingga gambaran dari apa yang disampaikan itu tidak berkelanjutan atau tidak ada kesinambungannya. Tetapi bagi saudara yang juga sudah mengikuti pembinaan Jumat yang lalu, itu tetap pun bisa mengingat kembali apa yang sudah disampaikan pada Jumat yang lalu. Nah, saudara, kalau kita boleh melihat, saudara, apa yang disampaikan di dalam desain awal pernikahan, maka saudara kita dapati bahwa sejak penciptaan, Allah yang berinisiatif membangun institusi pernikahan serta memberi aturan seperti apa seharusnya sebuah pernikahan itu. Bahkan saudara, Allah membangun lembaga pernikahan itu sebelum manusia itu jatuh dalam dosa. Sehingga kalau kita boleh cermati, pernikahan itu adalah hal yang sakral, hal yang Tuhan bentuk sebelum manusia jatuh dalam dosa. Nah, di dalam aturan yang Tuhan berikan, saudara, kita dapati bahwa pernikahan yang dirancang oleh Allah adalah monogami, bukan poligami.
juga heteroseksual, bukan homoseksual. Dan yang paling penting juga di sini adalah seiman, dari kata sepadan atau juga boleh dikatakan seimbang. Nah, saudara, saya sudah menekankan pada Jumat yang lalu, seiman itu sangat penting, saudara. Karena bagaimana mempunyai dasar yang sama di dalam membangun sebuah pernikahan, kalau masing-masing pasangan itu atau pasangan itu tidak seiman, tidak sama cara pandang, tidak sama dasarnya, yaitu kebenaran firman Tuhan, maka tentu tidak akan berjalan dengan baik pernikahan itu. Bahkan mungkin akan mengalami banyak persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak perlu seandainya memiliki iman yang sama, melandaskan kebenaran firman Tuhan untuk membangun pernikahan. Karena Allah yang merancang, Allah yang mengatur, itu semuanya perlu kita turuti sebagai orang-orang percaya. Namun saya juga menyampaikan bahwa perlu ada keseimbangan, saudara. Keseimbangan di dalam kerohanian itu juga penting, meskipun itu bukan sesuatu yang mutlak, saudara. Seiman itu bagi saya mutlak. Seimbang di dalam kerohanian perlu, saudara, supaya ada perimbangan. Jangan sampai yang satunya rohaninya begitu bertumbuh, sementara yang satunya adalah bayi rohani yang harus diseret-seret untuk mengalami pertumbuhan. Di sisi yang lain, seimbang itu juga perlu dipikirkan tentang seimbang di dalam visi atau memiliki visi yang sama, sehati di dalam membangun rumah tangga. Lalu kemudian seimbang juga di dalam perekonomian, seimbang juga di dalam pendidikan. Kenapa begitu, saudara? Karena itu akan jauh lebih baik di dalam membangun sebuah rumah tangga. Kalau saudara mau menikah tidak seimbang di dalam pendidikan, tidak seimbang di dalam ekonomi, silakan saja, saudara. Tetapi seringkali didapati itu bisa menimbulkan persoalan-persoalan yang dialami oleh pasangan-pasangan yang menikah. Lalu yang ketiga, saudara, pernikahan itu bukanlah kontrak, melainkan ikatan perjanjian yang tidak boleh dipisahkan atau bercerai. Nah, saudara-saudara, ini sangat ditekan sekali di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara. Di mana orang-orang yang menikah ini sebenarnya melambangkan atau menggambarkan relasi Allah dengan umatnya di perjanjian lama dan relasi Kristus dengan jemaatnya di perjanjian baru. Relasi itu sebenarnya dibangun berdasarkan covenant atau ikatan perjanjian yang Allah berikan kepada orang-orang percaya. Sehingga di dalamnya, saudara, ada kasih karunia, ada pengorbanan, ada pengampunan yang dinyatakan melalui Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Sehingga, saudara, pernikahan boleh dikatakan menjadi gambaran atau cerminan, bahkan bagi saya, peragaan yang nyata daripada Injil Kristus itu. Nah, saudara, itulah sebabnya apa yang telah dipersatukan Allah itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sehingga kita mendapati bahwa setiap pasangan yang melangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah pasti mengucapkan janji nikah. Karena memang pernikahan adalah ikatan perjanjian, bukan sebuah kontrak yang bisa diputuskan apabila salah satu tidak memenuhi apa yang tercatat di dalam isi kontrak tersebut. Bukan, saudara. Tetapi sebuah ikatan perjanjian yang sebenarnya tidak boleh dipisahkan. Nah, saudara, kalau kita boleh melihat di dalam pernikahan itu selalu ada janji nikah. Ya, janji nikah yang diucapkan oleh kedua mempelai. Nah, di dalam janji nikah itu, saudara, ada kalimat yang menjadi topik kita hari ini, yaitu sampai maut memisahkan kita. Ini maksudnya apa, saudara? Maksudnya sampai kematian itu memisahkan mempelai yang menikah ini. Jadi orang-orang yang masuk menikah itu tidak pernah boleh memutuskan hubungan pernikahan itu kalau bukan campur tangan Tuhan dengan mengambil salah seorang dari mempelai yang menikah ini. Jadi sampai kematian memisahkan.
Nah, saudara, janji nikah ini bukan hanya diucapkan di hadapan pendeta maupun jemaat saja, melainkan Tuhan yang menjadi saksi dari pernikahan tersebut. Jumat lalu saya sudah mengutip Malaki 2 ayat 14, di mana dikatakan di sana Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Nah, ini menunjukkan bahwa pernikahan itu bukan sekedar di gereja, di hadapan jemaat, janji nikah diucapkan di depan pendeta yang akan meneguhkan dan memberkati pernikahan tersebut. Tetapi ada Tuhan yang menjadi saksinya. Sehingga janji itu sebenarnya kita ucapkan atau kita ikrarkan kepada Tuhan yang mempersatukan kedua mempelai. Nah, saudara, setelah janji nikah diucapkan kedua mempelai, barulah pendeta meneguhkan pernikahan tersebut dan mengucapkan kalimat, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini didasari pada Matius 19 ayat 6, Markus 10 ayat 9, dan 1 Korintus 7 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat-ayat ini sudah saya singgung pada minggu yang lalu. Nah, saudara, kemudian ketika diucapkan janji nikah ini, diteguhkan oleh pendeta bahwa apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Maka saudara, di dalam pasal 1 Korintus 7, 10 ayat 11, itu dikatakan Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami dan berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Ini ditegaskan oleh Rasul Paulus. Jadi saudara, kita dapati bahwa Tuhan tidak menghendaki adanya perceraian. Bahkan Maliaki mencatat bahwa Tuhan itu membenci perceraian. Malaki 2 ayat 16a. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara kita kembali melihat bahwa pernikahan itu sebenarnya pernikahan yang merupakan ikatan perjanjian sampai maut atau kematian yang memisahkan. Nah, saudara, John Piper di dalam buku This Momentary Marriage itu mengungkapkan hal berikut ini. Saya kutip, saudara ya. Di sana dikatakan oleh John Piper di dalam bukunya This Momentary Marriage, pernikahan diciptakan Allah sebagai sesuatu yang unik, menggambarkan hubungan Allah dengan umatnya dan menunjukkan kemuliaan kasih Allah yang memelihara ikatan perjanjian. Bertentangan dengan sikap yang mengecilkan arti pernikahan di dunia Yesus dan dunia kita. Firman Tuhan tentang pernikahan mengagumkan. Ini pekerjaan Allah, bukan manusia, dan manusia tidak berhak mengakhirinya. Nah, saudara, apa yang disampaikan John Piper ini saya setuju sekali, saudara, bahwa sebenarnya dunia ini begitu mengecilkan pernikahan, sehingga pada akhirnya kita dapati angka perceraian itu terus meningkat. Beberapa waktu yang lalu di berita saya dapatin bahwa di Bandung ini banyak sekali yang sedang antri untuk mengurus perceraian mereka, khususnya di Soreang ya, di kantor di Soreang itu. Dan memang kita tahu bahwa di dalam agama yang lain mungkin perceraian itu legal atau perceraian itu diizinkan. Tetapi di dalam kekristenan sebenarnya perceraian itu tidak diizinkan. Ada begitu banyak orang mengecilkan arti pernikahan itu di dalam dunia Yesus atau di zamannya Tuhan Yesus ataupun di zaman kita hari ini, saudara. Tetapi apa yang menjadi pekerjaan Allah itu manusia tidak berhak untuk mengakhirinya. Namun demikian, saudara, kita mendapati sebuah masalah begitu ya. Masalah yang muncul sebenarnya dalam Alkitab itu sendiri dan menimbulkan berbagai penafsiran sehingga berbagai kalangan dedominasi bahkan di dalam satu gereja pun mungkin bisa mempunyai pemahaman yang berbeda, khususnya berkaitan dengan perkataan Yesus kecuali karena zina. Matius 5 ayat 31 sampai dengan 32, lalu di dalam Matius 19 ayat 3
sampai dengan 10. Nah, saudara, saya ingin membaca di dalam Matius pasal yang kelima, saudara, ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32. Saudara punya Alkitab di rumah, silakan saudara buka Matius pasal 5 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah, saudara, jikalau kita cermati bagian ini, seolah-olah kita dapati bahwa Tuhan Yesus datang mengubah firman yang sudah disampaikan sebelumnya. Saudara, waktu kita teliti dengan baik, difirmankan di sini ini sebenarnya tidak salah, tapi kurang tepat terjemahannya. Difirmankan di sini harusnya, ya di ayat 31 itu harusnya dikatakan oleh pengajar-pengajar yang ada pada masa itu, atau ahli Taurat dan orang Farisi yang memang mengajarkan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Mereka mengajarkan satu pengajaran yang sebenarnya bukan ajaran daripada Allah itu sendiri. Sehingga Tuhan Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu. Berarti ada perlawanan atau ada hal yang berbeda. Maka itu dipakai kata tetapi. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah, saudara, di dalam Matius pasal 31 sampai dengan 32 konteksnya khotbah di bukit, ya. Saudara, kalau memperhatikan Alkitab khususnya dalam Injil Matius, pasal yang kelima sampai dengan pasal yang ke-7, itu adalah khotbah Tuhan Yesus di bukit. Nah, kemudian saudara, di dalam Matius pasal 19 ayat 3 sampai 10, ini hal yang sama diucapkan sebenarnya seperti dalam ayat yang ke-32, yaitu setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina, saudara. Ayat pasal 19 ayat 3. Nah, dengan demikian, saudara, muncullah perdebatan, muncullah perbedaan, muncullah penafsiran yang berbeda dan bahkan boleh dikatakan bertentangan. Nah, mari saudara-saudara kita cermati lebih dulu apa yang terjadi sebenarnya di zaman Tuhan Yesus, khususnya di dalam Matius pasal 5, Matius pasal 19, konteksnya itu orang Farisi mau mencobai Yesus, ya. Matius pasal 19 ayat 3 sampai 10 akan saya bahas nanti di kemudian. Tapi kita lihat dulu apa yang ada di zamannya Tuhan Yesus pada masa itu. Nah, saudara, di zaman Yesus itu ada dua golongan rabi yang menafsir Ulangan 24 ayat 1 sampai dengan 4, khususnya ayat 1 secara berbeda. Saya bacakan Ulangan 24 ayat yang pertama saja, ya. Nanti ayat selanjutnya kita akan bahas kemudian. Apabila seorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu. Sesudah itu, menyuruh dia pergi dari rumahnya. Nah, di dalam penafsiran Ulangan 24 ayat 1 ini ada dua golongan yang berbeda, saudara, golongan rabi. Yang pertama itu adalah Rabi Hillel. Nah, golongan Rabi Hillel ini menyoroti kata-kata ia tidak menyukai lagi perempuan itu. Sehingga didapati di sana bahwa Ulangan 24 ayat 1 itu ditafsirkan segala tindakan istri yang tidak menyenangkan suami boleh dijadikan alasan untuk menceraikan istri. Termasuk tindakan yang remeh seperti makanan yang gosong atau hangus begitu, makanan keasinan, atau istri berbicara terlalu keras sehingga terdengar bagi tetangga-tetangga, itu bisa menjadi alasan untuk suami menceraikan istri. Tapi sebaliknya, istri tidak punya alasan apapun untuk menceraikan suami, oleh karena zaman itu adalah zaman patriark.
Orang-orang Yahudi sangat mengutamakan laki-laki dan merendahkan perempuan sebenarnya. Atau laki-laki itu kelas yang unggul, perempuan itu kelas yang lebih rendah. Sehingga laki-laki itu dengan alasan apa saja bisa menceraikan istrinya yang disoroti seperti Rabi Hillel ini. Nah, di sisi yang lain, saudara, ada Rabi Shammai yang menyoroti kata-kata tidak senonoh. Nah, saudara, kata-kata tidak senonoh ini bagi William Barclay itu adalah persinahan. Tetapi bagi John Stott bukan sampai persinahan, karena kalau orang bersinah pada zaman itu akan dilempari batu sampai mati. Sehingga ini adalah penyimpangan-penyimpangan dalam hal seksual. Tetapi ada juga yang menafsirkan adalah tidak senonoh ini adalah mereka-mereka atau perempuan yang mempunyai pelanggaran seksual atau perempuan yang kehidupannya tidak senonoh dalam pengertian punya kelakuan yang tidak pantas atau menggunakan pakaian yang kurang sopan atau pakaian yang tidak cukup, maka tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran yang menyolok dari kesopanan pernikahan dan sebagai hal yang sangat memungkinkan untuk menggoda orang lain. Maka kata senonoh itu menjadi alasan untuk menceraikan pasangannya. Nah, saudara, di dalam dua golongan rabi ini tentunya pandangan Hillel lebih diterima, khususnya oleh orang laki-laki pada masa itu, saudara ya, dibandingkan dengan pandangan Shammai yang lebih agak ketat. Tetapi Hillel ini mempunyai pandangan yang lebih bebas. Alasan apapun, seseorang itu bisa menceraikan istrinya di zaman Tuhan Yesus hidup. Nah, saudara, itulah sebabnya, saudara, di dalam perkataan Tuhan Yesus, kecuali karena zina, sebenarnya bukan menjadi perdebatan antara Hillel dan Shammai, atau apa yang orang Farisi datang dan mau mencobai Tuhan Yesus. Tetapi sebenarnya kebanyakan penafsir Alkitab menafsirkan frasa, kecuali karena zina, memiliki pengertian bahwa bila terjadi perzinahan, maka pasangan yang dikhianati bebas untuk bercerai dan menikah lagi. Itulah sebabnya saudara-saudara di dalam pengakuan iman Westminster bab 24 ayat 5 dikatakan seperti ini. Persinahan atau percabulan yang dilakukan setelah sesuatu perjanjian dan diketahui sebelum pernikahan memberikan alasan yang adil bagi pihak yang tidak berdosa untuk memutuskan perjanjian itu. Dan dalam kasus persinahan setelah pernikahan, pihak yang tidak berdosa dibenarkan untuk menuntut perceraian dan setelah perceraian menikah dengan orang lain seolah-olah pihak yang berdosa telah mati. Nah, saudara, ini merupakan pengakuan iman yang diterima oleh gereja-gereja reform atau bahkan pengakuan iman reformasi, saudara. Nah, bagaimana dengan gereja kita? Bukankah gereja kita juga mengakui kita punya asas atau kita beraliran teologi reform? Apakah pandangan ini kita terima, saudara? Kita coba lihat di dalam tata gereja GKIM, khususnya di dalam tata laksana, pasal 24 tentang pernikahan gerejawi, khusus ayat yang ke-6, dikatakan GKIM tidak melayani peneguhan dan pemberkatan nikah bagi mereka yang pernah bercerai, kecuali pasangannya meninggal atau cerai mati. Berarti sama ya, sampai maut memisahkan, atau sampai kematian memisahkan. Sehingga saudara-saudara sekalipun sinode kita GKIM ini atau Gereja Kristen Immanuel menerima pengakuan iman daripada Westminster ini, tetapi satu bagian itu ditolak, yaitu apa yang tertera di dalam bab 24 ayat 5 tadi. Dan dalam tata laksana pasal 24 tata gereja kita tentang pernikahan gerejawi ayat yang ke-6 sudah jelas sekali bagi kita sembuh. Maka pertanyaannya adalah, siapa sih yang sebenarnya mengikuti kebenaran firman Tuhan? Disinilah terjadi perbedaan, saudara. Ada banyak gereja reform yang memang mengizinkan perceraian apabila terjadi persinahan. Dan yang menjadi korban atau yang dikhianati itu boleh mengajukan perceraian dan bahkan dia boleh menikah kembali. Nah, saudara-saudara, saya ingin membawa kita coba melihat alur daripada Matius 19 ayat 3 sampai dengan 10. Saudara, saya
akan kutip di sini ayat-ayatnya dan dengan beberapa penjelasan di warna yang berbeda. Nah, saudara, kita lihat bahwa di ayat yang ketiga, maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya, kepada Tuhan Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Nah, ini pandangan Hillel tadi, saudara ya. Alasan apa saja? Nasi gosong misalnya, makanan keasinan, atau ngomong kekerasan sampai didengar tetangga-tetangga sekitar, itu hal yang remeh-temeh, tapi bisa menjadi alasan orang menceraikan istrinya, ya, suami menceraikan istri. Nggak ada istilah istri menceraikan suami di masa orang-orang Yahudi di zaman Tuhan Yesus. Nah, apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus? Itu di ayat 4. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Tuhan Yesus mengutip Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 sebenarnya. Lalu kemudian dikatakan di ayat kelima, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ini Tuhan Yesus mengutip dari Kejadian 2 ayat 24. Nah, demikianlah mereka, bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, saudara, orang Farisi datang mau mencobai Tuhan Yesus dengan mengajukan pertanyaan apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja. Kalau Yesus setuju, maka Yesus menyetujui pandangan Hillel. Tetapi kalau Yesus menentang dan mengatakan melalui persinahan atau tingkah laku atau kehidupan seksual yang tidak beres, maka boleh diceraikan. Maka Tuhan Yesus berpihak kepada golongan Syamai. Tetapi saudara, Tuhan Yesus tidak berpihak kepada dua-duanya. Tuhan Yesus berpihak kepada apa yang difirmankan oleh Allah pada saat penciptaan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Dan kemudian ditekankan di dalam ayat yang ke-6. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara, kalau sudah menjadi satu, ya, kalau kita boleh lihat kayu lapis begitu ya. Kayu lapis itu kan ada lapisan-lapisan. Cobalah kita kupas, pasti rusak kayu lapis itu. Sehingga orang-orang yang masuk menikah, kalau bercerai, pasti ada luka. Pasti ada duka yang dalam di dalam diri pasangan-pasangan yang bercerai. Apalagi kalau sudah memiliki anak, maka anak itu akan menjadi korban dari perceraian orang tuanya. Namun selanjutnya, saudara, kita perhatikan ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Mereka tidak menerima apa yang Yesus katakan dengan mengutip Kejadian pasal 1 ayat 26-27 dan Kejadian pasal 2 ayat 24. Dan mereka mengajukan argumentasi. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Tetapi Yesus menjawab, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi saudara, Tuhan Yesus mengcounter mereka. Mereka mengatakan Musa memerintahkan. Kalau Musa memerintahkan, berarti Musa itu berkehendak, atau kehendak Allah melalui Musa itu boleh bercerai. Tetapi Tuhan Yesus tidak memakai kata memerintahkan. Di sini Tuhan Yesus mengatakan Musa mengizinkan. Izin dan kehendak itu berbeda sekali. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan sejak dari semula Allah itu tidak menghendaki adanya perceraian. Yang Allah menghendaki adalah pernikahan yang berlangsung seumur hidup sampai maut memisahkan, atau kematian dari salah satu baru boleh memisahkan atau cerai mati namanya. Nah saudara, Musa pun mengizinkan, bukan serta-merta mengizinkan, tetapi karena ketegaran hatimu. Nah saudara, ini menarik sekali, kita coba perhatikan saudara ya. Di sana dikatakan Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya.
Zaman Musa kapan, saudara? Jauh sebelum zaman Tuhan Yesus, bukan? Pasti Tuhan Yesus harusnya menjawab begini, karena ketegaran hati nenek moyangmu, Musa mengizinkan nenek moyangmu menceraikan istrimu. Tapi Tuhan tidak mengatakan demikian, langsung kepada kamu. Artinya, saudara, praktik perceraian di masanya Tuhan Yesus itu terjadi begitu banyak. Bahkan orang-orang Farisi pun ada di antara mereka yang melakukan perceraian, saudara. Sehingga Yesus langsung menohok mereka. Karena ketegaran hatimu, bukan ketegaran nenek moyangmu, bukan. Tapi ketegaran hatimu. Musa mengizinkan kamu, bukan nenek moyangmu, menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula, tidaklah demikian. Lalu baru dilanjutkan dengan ayat 9 dan ayat 10. Ya, saudara, perhatikan dulu ayat 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi saudara, orang yang bercerai selama pasangannya masih hidup dan menikah lagi, maka dia itu berzina. Tetapi kemudian kita melihat kecuali karena zina di sini, saudara. Kira-kira apa yang sedang Yesus maksudkan? Nah, kita kaitkan lagi dulu dengan ayat selanjutnya. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Karena tidak boleh bercerai, saudara. Harus sampai maut memisahkan. Kalau memang Yesus memberikan peluang karena zina boleh bercerai, maka pasti respon di ayat 10 tidak demikian. Mereka pasti merasa, oh ada peluang untuk menceraikan istrinya. Seperti itu kira-kira, saudara ya. Tetapi Tuhan Yesus menguncinya. Nah, kemudian kita perhatikan kecuali karena zina. Ya, tadi saya sudah kutip pengakuan iman Westminster atau Westminster Confession of Faith itu benar-benar menafsirkan ini secara hurufiah bahwa ada pengecualian. Kalau terjadi persinahan, maka si korban atau yang dikhianati itu boleh menceraikan pasangannya, lalu kemudian dia pun boleh menikah dengan orang lain. Nah, saudara, kita coba lihat kecuali karena zina di sini. Saya setuju dengan apa yang menjadi penafsiran dari John Piper, saudara ya. John Piper di dalam buku, sekali lagi, This Momentary Marriage, itu dia mengatakan begini. Di sini atau di bagian ini, ketika mengatakan kecuali karena zina, Yesus itu tidak memakai kata persinahan. Yang Yunaninya, kata Yunani adalah moikeia. Nah, Yesus tidak mengacu kepada persinahan. Di bagian lain ia memakai kata persinahan, khususnya Matius 15 ayat 19. Saudara, saya mau membacakan bagian ini. Matius pasal yang ke-15 ayat 19 supaya kita punya gambaran yang jelas antara kata moikeia dan porneia ya. Kita perhatikan di dalam ayat pasal 15 ayat 19 bunyinya demikian, saudara ya. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, ini adalah moikeia. Lalu kemudian percabulan di sini adalah porneia. Maka dikatakan oleh John Piper bahwa di sini Yesus membedakan kata yang dipakainya, yaitu percabulan yang dalam bahasa Yunaninya porneia. Ini khusus juga dipakai dalam Yohanes 8 ayat 41 ketika orang Yahudi mengatakan Bapa kami Abraham, kami tidak dilahirkan melalui porneia atau melalui sebuah percabulan atau lahir sebelum nikah. Nah, saudara, persinahan dan percabulan itu memang dua hal yang seringkali dicampur adukan begitu ya. Kata moikeia dan porneia ini seringkali digunakan dengan terjemahan zina atau berzina. Tetapi saudara, moikeia itu sebenarnya lebih kepada persinahan atau hubungan seksual yang dilakukan setelah menikah. Nah, tetapi porneia ini lebih luas, kehidupan seksual yang tidak beres, misalnya saja homoseksual ataupun lesbian dan sebagainya, itu
penyimpangan seksual itu juga masuk di dalam porneia. Nah, dari kata porneia ini pun kita menjumpai kata porno. Jadi sangat luas sebenarnya kata porneia ini. Sehingga saudara-saudara, John Piper mengatakan begini. Apa yang Yesus katakan ini adalah sesuatu yang tidak mutlak begitu ya. Berkaitan dengan pertunangan, bukan berkaitan dengan pernikahan. Jadi kalau pernikahan itu mutlak tidak boleh cerai. Tetapi yang Yesus katakan di sini karena memakai kata porneia atau percabulan atau hubungan seksual sebelum menikah. Ini porneia. Artinya seseorang yang belum masuk menikah tapi sudah bertunangan. Nah, kita perlu melihat atau perlu memahami bahwa pertunangan dalam budaya orang Yahudi ikatannya cukup kuat, hampir sama dengan pernikahan. Jadi orang yang sudah bertunangan itu sebenarnya dilarang untuk bercerai, kecuali karena porneia atau karena percabulan. Nah, inilah yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Ketika Yusuf mengetahui Maria itu hamil sementara mereka baru bertunangan dan belum menikah, maka saudara akan melihat di dalam Matius 1 ayat 19 dikatakan bahwa karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kenapa Yusuf mau menceraikan? Karena Maria sudah melakukan porneia, percabulan sebelum menikah. Dia bisa hamil. Artinya sebelum mereka menikah, kehidupan seksual dalam pandangan Yusuf itu ada penyimpangan. Maria bisa hamil. Dari mana bisa hamil? Pasti sudah melakukan hubungan seksual. Nah, itulah sebabnya Yusuf bermaksud menceraikan Maria secara diam-diam. Tapi kemudian malaikat Tuhan datang memberitahu kepada Yusuf bahwa kandungan Maria itu dibuahi oleh Roh Kudus. Dan karena itu akhirnya Yusuf tetap menikah dengan Maria, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai Tuhan Yesus lahir. Untuk menyatakan, untuk benar-benar mengungkapkan Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Tidak ada benih Yusuf sama sekali, tetapi benihnya dari Roh Kudus. Dan kandungan Maria itu dipinjam atau dipakai Allah untuk melahirkan Tuhan Yesus. Nah, sehingga saudara-saudara, di dalam pandangan John Piper, perceraian dalam pernikahan itu tidak diperbolehkan. Tetapi di sisi yang lain ada pandangan yang diberikan oleh Timothy Keller, saudara. Timothy Keller itu di dalam bukunya Meaning of Marriage, dia menyatakan bahwa pengecualian terhadap perceraian itu adalah karena zina. Jadi orang boleh bercerai karena perzinahan. Tetapi di sisi yang lain dia juga mengatakan bahwa mengizinkan perceraian dengan alasan apapun juga menghancurkan konsep perjanjian dan sumpah. Perceraian tidak boleh dengan mudah dilakukan. Tidak boleh menjadi pilihan pertama, kedua, ketiga, maupun keempat. Jadi dia mengatakan pilihannya itu janganlah terburu-buru. Oleh karena itu, saudara yang sudah menikah, jangan terburu-buru untuk memutuskan bercerai. Dan yang melegalkan atau menyetujui pernikahan, jangan pula terburu-buru untuk mengizinkan sebuah perceraian. Karena perceraian itu punya dampak yang sangat besar, punya masalah yang juga sangat besar. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan penekanan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, saudara, kalau orang dengan mudah mengizinkan perceraian hanya karena berzina, bagaimana dengan berzina dalam hati atau pikiran? Ini dikatakan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-5, saudara, ayat yang ke-27 sampai dengan 28. Dikatakan di bagian ini, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Sehingga Yesus mengajarkan bahwa perzinahan itu bukan hanya secara fisik, tetapi bisa juga terjadi di dalam hati atau pikiran manusia. Laki-laki yang memandang perempuan dan menginginkan di dalam hatinya,
maka itu sudah bersinar di dalam hatinya. Nah, kalau kita begitu gampang mengizinkan perceraian karena bersinar, maka akan banyak sekali persinahan terjadi. Oleh karena kita tahu dengan jelas natur daripada laki-laki itu seringkali jatuh di mata. Kalau perempuan itu jatuh dari telinga, dengar rayuan dan lain sebagainya, perempuan itu bisa jatuh karena sentuhan dan sebagainya, tapi laki-laki jatuhnya di mata. Karena itu penekanannya di sini adalah laki-laki. Bukan berarti perempuan tidak bisa melakukan hal itu, tetapi bisa juga terjadi perempuan yang memandang laki-laki dan menginginkan dalam hatinya, itu juga persinahan dalam hati. Nah, kalau kita begitu gampang melakukannya, maka saudara, persinahan begitu banyak, berarti perceraian juga akan begitu banyak. Di sisi yang lain, saudara, kalau kita melihat, kalau betul Yesus mengatakan kecuali karena zina, dan memang mengizinkan zina untuk sebuah perceraian, atau zina itu sebagai pengecualian untuk sebuah perceraian, di zaman Tuhan Yesus, itu bisa saja terjadi. Kenapa? Karena orang yang berzina itu dihukum mati berdasarkan hukum Musa. Saudara kalau baca Imamat 20 ayat 10, di sana dikatakan bila seorang laki-laki berzina dengan istrinya, berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Jadi jelas saudara ya. Dan bahkan di dalam Ulangan pasal 22 sampai 24, hukuman mati yang dilakukan itu diseret keluar kota dan dilempari batu sampai mati. Nah, inilah yang terjadi ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan seorang perempuan yang kedapatan berzina. Dibawa ke Yesus, ini orang berzina, harus lempar dengan batu sampai mati karena hukum Musa mengajarkan demikian. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan, kalau ada di antara yang ada di sini tidak berdosa, lempar lebih dulu. Nggak ada seorang pun yang lempar, pergi. Nah, pertanyaannya, kalau dia perempuan itu berzina, mana laki-lakinya? Masa cuman perempuan yang berzina? Nggak mungkin, bukan? Pasti ada laki-lakinya. Nah, laki-laki itu kemungkinan yang ada di sekitar itu, karena memang mereka sedang menjebak perempuan ini dan sekaligus ingin menjebak Tuhan Yesus. Tapi justru Tuhan Yesus tidak menghukum perempuan ini dan mengatakan kepadanya, pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Sehingga saudara, sekali lagi kita mulai memahami bahwa sebenarnya perceraian itu tidak pernah diizinkan oleh Alkitab. Lalu kemudian kita bertanya, kira-kira bagaimana yang diizinkan atau seperti apa yang diizinkan di dalam pernikahan untuk pernikahan itu pisah atau ada perceraian. Yang pertama, saudara, perceraian hanya boleh terjadi karena kematian. Ya, saya nanti akan menjelaskan bagian ini lebih jauh nanti di selanjutnya. Tetapi yang berikutnya juga, sebagaimana Paulus di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 12 sampai 15 itu mengungkapkan kalau pasangan yang belum percaya yang minta cerai itu diperbolehkan. Tetapi kalau kita cermati baik-baik, yang bercerai karena pasangannya tidak percaya yang menceraikan dia, yang diceraikan ini tidak boleh menikah lagi sebenarnya. Kalau saudara perhatikan baik-baik apa yang tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-7. Sekalipun dikatakan tidak terikat lagi, tidak terikat dalam pernikahan, tetapi tidak memberi peluang untuk menikah lagi. Nah, saudara, kalau kita boleh perhatikan kondisi dan keadaan di sekeliling kita, saudara, kenapa sih orang mau bercerai? Memang ada persoalan-persoalan rumah tangga yang begitu ruwet, begitu rumit, begitu menekan hidup, begitu membuat stres, bahkan mungkin juga depresi, sehingga pada akhirnya memutuskan untuk bercerai. Tetapi saudara, orang-orang yang bercerai, rata-rata itu ingin menikah lagi. Coba saudara perhatikan. Jarang sekali ada orang yang bercerai dan tidak menikah lagi. Nah, tetapi saya juga perlu menjelaskan tentang apa yang ada di dalam 1 Korintus 7 ayat 12 sampai 15 tentang pernikahan antara orang percaya dan tidak percaya. Kalau saudara perhatikan baik-baik di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ini, maka sebenarnya bukan sebuah
bagian Alkitab yang mengizinkan orang percaya menikah dengan orang tidak percaya. Ini kalau tidak salah, Jumat yang lalu ada pertanyaan seperti itu. Tetapi sebenarnya dua-duanya tidak percaya sudah menikah. Ketika Paulus ke Korintus mengabarkan Injil, salah satu menjadi percaya. Nah, karena satu menjadi percaya, yang satunya tidak percaya, dan yang tidak percaya ini keberatan, tidak mau terus menghidupi pernikahan dengan pasangan yang sudah percaya, lalu dia meninggalkan yang sudah percaya ini, atau menceraikan yang sudah percaya ini. Yang sudah percaya itu harus mengizinkan. Tetapi inisiatif bercerai itu tidak boleh datang dari yang percaya ini. Jadi saudara, ini bukan satu bagian firman Tuhan yang mengizinkan pernikahan tidak seiman. Tapi bagian firman Tuhan yang mengungkapkan bahwa tadinya atau sebelumnya dua-duanya memang belum percaya. Dan salah satu menjadi percaya. Dan yang menjadi percaya tidak boleh berinisiatif menceraikan yang tidak percaya. Tetapi kalau yang tidak percaya tidak ingin hidup dengan yang sudah percaya, maka boleh diceraikan. Nah, di dalam bagian ini, saudara, ada penafsir yang mengatakan inilah sebenarnya kondisi Paulus. Paulus ini adalah seorang yang sudah menikah sebenarnya. Kenapa mereka menafsirkan seperti itu? Karena bagi orang Yahudi, pernikahan itu satu kewajiban. Orang Yahudi harus nikah. Karena itu termaktub di dalam 613 peraturan yang didasarkan pada 10 hukum. Ya. Jadi ada 10 hukum, ahli Torah dan orang Farisi itu menguraikannya menjadi 613 aturan. Dan salah satu aturan di dalamnya, orang Yahudi harus menikah. Nah, di sisi yang lain, sebagai seorang anggota Sanhedrin, kenapa saya katakan anggota Sanhedrin? Karena dia mendapatkan surat kuasa untuk mengejar-ngejar orang Kristen dan membunuh orang Kristen sebelum Paulus itu bertobat. Sehingga ada penafsir yang mengatakan apa yang dikisahkan di dalam 1 Korintus 7 ayat 12-15 ini sebenarnya ini pengalaman hidupnya Paulus. Paulus ketika menjadi percaya, istrinya tidak bisa menerima dan istrinya menceraikan dia. Tetapi saudara, mari kita perhatikan, apakah Paulus menikah? Tidak. Paulus bilang tinggal tetap ketika kamu dipanggil Tuhan. Bahkan dia memberitahu kepada yang lain, kalau kamu tahan untuk tidak menikah, lebih baik kamu tidak menikah, begitu ya. Nah, tetapi di sisi yang lain, saudara, ada yang menafsirkan bahwa sebenarnya Paulus itu bukan diceraikan, tapi istrinya sudah meninggal dunia. Mana tafsiran yang benar? Nggak tahu, karena Alkitab tidak mencatat akan hal itu. Tetapi seringkali orang menggunakan hal ini. Paulus juga bercerai kok. Kenapa kita tidak boleh bercerai? Tetapi ingat, Paulus sama sekali tidak menikah lagi. Kalau betul dia bercerai, bahkan dia tidak pernah menceritakan kisah hidupnya bersama dengan istri atau mantan istrinya. Tidak pernah, saudara. Dia keep itu, dan yang dituliskan adalah apa yang memang harus dihidupi oleh orang-orang percaya. Selanjutnya, saudara, kita akan memperhatikan bahwa sebenarnya Tuhan hanya mengizinkan pernikahan kembali bila terjadi kematian. Ya, orang bercerai kan ingin menikah, tetapi pernikahan kembali hanya diizinkan oleh Tuhan apabila terjadi kematian. Di mana ayatnya, saudara? Ini ada Paulus tuliskan di dalam Roma 2 ayat yang ketiga. Roma pasal 7 ayat 2 dan 3. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap bersinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah bersinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sehingga saudara, pernikahan kembali diizinkan apabila satu pasangan itu meninggal. Saudara mulai berpikir kalau ingin menikah lagi, racunin saja pasangannya supaya mati, supaya saudara bisa nikah lagi. Oh enggak, seperti itu saudara. Itu saudara melakukan dosa yang lain sebelum saudara melakukan dosa berikutnya, saudara. Dan di sisi yang lain, Paulus menekankan lagi di dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-39. Dikatakan di sana, istri terikat selama suaminya hidup.
Kalau suaminya telah meninggal, dia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Jadi sekali lagi penekanan Paulus di sini, orang yang pasangannya meninggal boleh nikah lagi, tapi dia harus nikah dengan orang percaya atau yang seiman, bukan dengan orang yang belum percaya atau orang yang tidak percaya. Nah, saudara, disinilah kita mendapati bagaimana Alkitab mencatat itu dengan begitu ketat. Sehingga bagi saudara-saudara yang punya pergumulan hari ini, saya dengar berita bahwa di China ketika virus corona melanda bisa, maka ada lockdown. Lockdown itu bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan sebagainya, sehingga menimbulkan persoalan-persoalan rumah tangga, konflik, sehingga angka perceraian meningkat ketika lockdown atau ketika pandemi melanda China. Saya tidak tahu data di Indonesia, saudara. Tetapi data yang tadi saya singgung, di Soreang ribuan orang itu antri menunggu proses perceraian. Itu pun mungkin disebabkan karena PSBB yang dilangsungkan akibat pandemi ini. Nah, saudara, sekali lagi saya mau menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian, apabila saudara sedang bergumul dalam pernikahanmu, persoalan hidupmu berat, atau bahkan saudara merasa saudara tidak cinta lagi kepada pasangan saudara, saya mau berkata bahwa cinta romantis itu dengan berlalunya waktu itu bisa menjadi redup, bisa menjadi pudar, tetapi pernikahan adalah ikatan perjanjian. Harus ada komitmen di dalamnya, dan komitmen itulah yang membuat pasangan suami istri, sekalipun punya banyak persoalan, punya banyak problema, punya banyak pergumulan, tidak pernah memberikan keputusan untuk bercerai. Karena Tuhan membenci perceraian. Nah, saudara, kemudian ada hal yang menarik sebenarnya, saudara, yang barangkali terluput dari pemantauan kita, dari ketelitian kita waktu membaca Alkitab. Nah, saudara, Alkitab itu mencatat bahwa Tuhan hanya mengakui istri pertama yang sah. Ya, perhatikan, Tuhan hanya mengakui istri pertama yang sah. Nah, kita lihat, saudara, di dalam perjanjian lama ada Lea, istri Yakub. Kalau saudara baca Kejadian 49, 31 sampai dengan 32, saudara temukan bahwa Lea itu dikuburkan dalam kuburan keluarga, yaitu di Gua Makpela yang dibeli Abraham ketika Sarah mati. Jadi waktu Sarah mati mau dikuburkan, Abraham membeli Gua Makpela dari orang Het untuk menguburkan Sarah. Dan di gua itu menjadi kuburan keluarga, di mana Abraham sendiri pun dikuburkan di situ, Ishak, Ribka, dan juga Lea dikuburkan di situ. Kalau saudara baca 49 Kejadian 49 ayat 31 sampai dengan 32. Beda dengan Rahel, saudara. Rahel itu mati ketika melahirkan Benyamin, dan itu terjadi dalam perjalanan antara Betel dan Bethlehem, sehingga dikatakan Rahel itu dikuburkan dekat Bethlehem, atau lebih tepatnya di kota Ramah. Jadi Rahel tidak dikuburkan di dalam kuburan keluarga. Nah, saudara, mungkin ini sepele atau saudara tidak terlalu begitu memperhatikan, tetapi saya percaya di dalam kedaulatan Allah mengatur sedemikian rupa, sekalipun Rahel istri yang dicintai oleh Yakub, bahkan untuk mendapatkan Yakub bekerjanya 14 tahun, 7 tahun dulu untuk mendapatkan Rahel, tetapi yang dikasih Lea itu istri pertama. Lalu Yakub harus bekerja 7 tahun lagi supaya dia bisa nikah dengan Rahel. Nah, saudara, satu perjuangan yang berat, tetapi sekali lagi Alkitab mencatat bahwa Tuhan hanya mengakui istri pertama itu yang sah. Bahkan istri pertama dari Yakub, yaitu Lea, yang mendapatkan satu kehormatan, dikuburkan bersama dengan kakek neneknya si Yakub, ya, dalam kuburan keluarga di Gua Makpela. Dan yang menarik, saudara, di dalam silsilah Tuhan Yesus ada Batseba. Nah, saudara, kalau baca Matius pasal 1 ayat yang ke-6, saya mau bacakan kepada saudara bagian ini supaya kita menjadi jelas. Ya, tadi
kecuali karena zina itu kan disinggung di dalam Matius pasal yang kelima, Matius pasal 19. Tapi di dalam Injil Matius itu sendiri kita dapati bahwa di dalam ayat yang ke-6 Matius pasal 1 ketika mencatat silsilah Tuhan Yesus, dikatakan di sana Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Nah, saudara, saya percaya di dalam karya Roh Kudus yang menggerakkan Matius menulis Injil ini, ya, kita percaya Matius yang menulis Injil Matius. Waktu menulis, Matius tidak mendadak lupa siapa sih nama istri Daud yang melahirkan Salomo. Pasti dia ingat, saudara. Tetapi di dalam tuntunan karya Roh Kudus justru dicatat di sana istri Uria. Nah, kalau kita tahu cerita dari kisah Daud, Daud itu bersinah dengan Batseba, ya. Lalu Batseba itu hamil, Uria dipanggil pulang, tulis surat ke Yoab, taruh Uria di depan supaya dia cepat mati dan nanti Daud akan mengambil Batseba menjadi istrinya. Nah, di dalam persinahan itu memang Batseba hamil. Tetapi anak yang dilahirkan, saudara, perhatikan, anak itu mati. Ya, dan Salomo ini sebenarnya anak berikutnya. Dan kalau kita perhatikan, bukankah waktu Batseba melahirkan Salomo, Uria sudah mati? Bukankah kematian itu mengizinkan pernikahan kembali? Tapi ternyata tidak demikian. Dan bahkan kalau persinahan itu menjadi pengecualian bagi putusnya atau cerainya satu pernikahan, Batseba memang bersinah. Ya, Uria sudah mati. Tapi waktu melahirkan Salomo, tetap istri Uria yang dicatat. Tidak memberi nama Batseba. Tidak juga disebut istri Daud. Sehingga sekali lagi saya katakan kepada saudara sekalian, Alkitab mencatat bahwa Tuhan hanya mengakui istri pertama itu yang sah. Sehingga saudara, ketika orang-orang di dunia ini bercerai dan menikah lagi, pasangannya masih hidup, dia bukan hanya bersinah, tapi istri atau suami yang kedua ini bukan diakui sebagai istri atau suami yang sah. Inilah yang tercatat di dalam Alkitab kita. Nah, saudara-saudara, saya kira saya akan berhenti sampai di sini. Kesimpulan yang saya berikan berdasarkan apa yang sudah saya uraikan, tidak ada pengecualian dalam sebuah pernikahan untuk bisa bercerai. Kalau itu terjadi persinahan, sekali lagi ada kasih karunia Allah, ada pengampunan, bahkan ada pengorbanan. Inilah yang harus dihidupi supaya pernikahan itu betul-betul memperagakan Injil Tuhan Yesus. Ya, Injil Kristus diperagakan sebenarnya di dalam sebuah pernikahan. Karena pernikahan menjadi gambaran atau cerminan hubungan Kristus dan jemaatnya. Sehingga kesimpulan sederhana, tidak ada pengecualian untuk bercerai. Perceraian dilarang secara mutlak. Kalau pasangannya meninggal, boleh menikah lagi. Kenapa? Karena memang di surga nanti sudah tidak ada pernikahan. Sehingga kematian itu yang memisahkan pasangan suami istri, dan yang masih hidup, kalau mau menikah lagi, silakan menikah lagi. Asalkan dengan orang percaya. Demikianlah materi hari ini, dan sekali lagi kepada Bapak Ibu Saudara, kalau ada pertanyaan dapat diajukan melalui WA ke nomor 0816602015 atau memberikan komen di YouTube, pertanyaan itu dimasukkan di komen YouTube atau melalui chat di Zoom. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara sekalian. Saya kembalikan kepada Pak Andi. Ya, Pak Richard, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang sudah disampaikan. Kami menunggu pertanyaan, mungkin kita bisa bertanya begitu ya. Ada beberapa yang masuk, Pak. Pak, bagaimana kalau seandainya dalam sebuah rumah tangga ini sudah ada KDRT ya, Pak, kekerasan dalam rumah tangga, secara fisik, mungkin biasanya itu laki-laki ya, Pak, memukul istrinya, menganiaya sampai babak belur begitu, Pak.
Dan mungkin juga mungkin bukan hanya secara fisik, tapi juga dia secara mental, dia menyakiti hati, sengaja selingkuh, terang-terangan dia membawa perempuan lain atau dia chat dengan perempuan lain begitu. Kan mungkin juga dia melakukan penghinaan-penghinaan di depan umum gitu Pak, mungkin di depan anak, menghina begitu Pak, sampai keadaan rumah tangga ini tidak beres begitu Pak. Nah, pertanyaannya, apakah dalam keadaan seperti ini boleh bercerai, Pak? Oke, saya mau menceritakan satu kisah yang saya tahu dengan jelas ya, karena saya mengenal ya orang bersangkutan, tetapi saudara jangan cari di Bandung deh, ini di luar kota. Nah, waktu masa pacaran, si calon istri atau pacarnya yang perempuan ya, pernah ditampar oleh yang laki-laki. Nah, saudara, ini harusnya menjadi sebuah peringatan. Kalau pasangan itu main fisik, memukul masih waktu pacaran, jangan pernah mau menikah dengan dia. Tetapi si perempuan ini, entah bagaimana, saya juga tidak mengerti, tetap saja mau menikah dengan laki-laki ini. Dan saudara, di dalam pernikahan itu, ya khususnya si perempuan ya, istri ini lagi hamil sama suaminya, ditendang perutnya, saudara. Dan anak dalam kandungan itu mati sebenarnya, mengalami keguguran karena ditendang perutnya yang lagi hamil. Jadi saudara, yang saya mau tekankan, setiap anak muda yang mau menikah, kalau saja terjadi kekerasan di masa pacaran ya, ada calonmu bermain fisik, memberikan pukulan kepadamu, jangan pernah engkau berpikir dia akan berubah kalau menikah. Perubahan pasti terjadi, bukan lebih baik, tapi lebih buruk. Nah, saudara, pada akhirnya pasangan ini bercerai, ya. Tapi pertanyaan tadi, apakah diizinkan bercerai kalau persoalan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga? Nah, saudara, kekerasan dalam rumah tangga memang kerap kali terjadi. Tetapi itu juga bukan bisa menjadi alasan untuk bercerai. Karena tadi sudah saya katakan, tidak ada alasan yang lain selain kematian untuk seseorang bisa dikatakan bercerai dan boleh menikah lagi. Nah, di dalam kasus seperti ini, saudara, misalnya tadi ada kekerasan rumah tangga, bahkan ada kekerasan secara emosional barangkali ya, selingkuh di depan istrinya biasanya mungkin begitu ya, atau sebaliknya lah, apakah boleh bercerai? Nah, saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara, sebenarnya Paulus ketika menulis 1 Korintus pasal yang ke-7 itu memberikan satu jalan keluar sebenarnya. Artinya begini, bahwa pasangan-pasangan yang menikah itu sebenarnya tidak terjadi kekerasan rumah tangga atau bahkan abuse secara emosional misalnya, apakah boleh menikah, saudara? Apakah boleh bercerai? Nah, saudara, saya ingin menguraikan dua pengertian dulu. Pisah dan cerai itu berbeda ya, atau separate dan divorce itu berbeda dalam bahasa Inggris. Bagi saya, kalau ada kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan terancamnya jiwa seseorang, maka ada baiknya pasangan ini dipisah untuk sementara waktu. Dipisah untuk yang satunya itu di counseling atau di terapi, kalau memang dia punya ada gangguan-gangguan kejiwaan misalnya, gangguan-gangguan emosional misalnya, ketika di terapi dan itu pulih, maka mereka boleh disatukan kembali. Itu yang bisa diungkapkan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-5, saudara ya. Di sana dikatakan, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Jadi ada peluang ya untuk pisah sementara waktu dasar di dalam kesepakatan bersama. Jadi suami istri harus menyadari ini ada persoalan. Katakanlah misalnya suami ya yang melakukan kekerasan rumah tangga atau abuse secara emosional misalnya.
suami istri ini harus benar-benar menyadari ini ada persoalan. Jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya bukan cerai, tapi bagaimana ini rumah tangga bisa dipulihkan. Bagaimana seorang yang mempunyai gangguan barangkali ya boleh saya katakan secara kejiwaan atau secara emosional yang main tangan, main pukul, atau abuse secara emosional pasangannya dan sebagainya, ada kebiasaan-kebiasaan yang buruk, ini perlu terapi. Nah, waktu di terapi selesai, maka mereka boleh disatukan kembali. Ya, itu yang sebenarnya Paulus katakan kalau saudara perhatikan di dalam pasal yang ke-7 pun ya sebenarnya dikatakan supaya kalaupun berpisah ya untuk orang-orang yang tidak seiman tadi ya, itu dikatakan bahwa mereka itu jangan nikah lagi, tapi hendaknya rujuk kembali dengan pasangannya. Ya, saudara, jadi jelas sekali kalau saudara teliti 1 Korintus pasal 7 sangat menarik sekali karena saudara Paulus berbicara tentang pernikahan. Nah, saya kira itu jawaban dari saya, Pandi. Oke, jadi secara pasti tidak boleh bercerai, tapi berpisah untuk sementara waktu, begitu ya, Pak? Ya. Nah, tapi mungkin ada pertanyaan lain, Pak. Kalau hanya pisah sementara waktu tanpa status hukum, mungkin salah satu pihak tadi yang melakukan perselingkuhan dengan kekerasan juga, begitu, menuntut misalkan Pak tentang harta. Dia mengatakan, ini rumah saya, kamu keluar, gitu. Bawa anak-anak pergi, saya mau kawin lagi, misalkan begitu Pak. Jadi mungkin ada alasan dia menuntut mungkin istri ingin membuat sebuah keputusan secara hukum ya Pak, ada legalitas begitulah, supaya jangan sampai rumah ini diambil oleh laki-laki ini atau main judi, untuk main atau dengan perempuan lain. Dia juga butuh atap untuk tinggal bersama anak-anak begitu Pak. Jadi mungkin alasan dia begitu Pak, untuk berpisah atau bercerai, ada status hukum, dia bisa mengasuh anak dan dia bisa mempunyai rumah itu Pak. Maksudnya bagaimana Pak? Ya, memang masalah seperti ini nih menjadi sulit oleh karena memang secara hukum negara perceraian itu kan diperbolehkan. Ya, jadi ada gugatan cerai, lalu kemudian di pengadilan dan pengadilan memutuskan pernikahan itu pada akhirnya cerai, begitu ya. Tetapi sekali lagi, ketika ini adalah anak-anak Tuhan, ya inilah sebabnya saya katakan pernikahan itu harus terjadi di antara orang-orang yang seiman, orang-orang yang benar-benar lahir baru, orang-orang yang benar-benar mau menghidupi kebenaran firman Tuhan. Maka kalau itu yang terjadi, saya kira persoalan-persoalan seperti ini bisa dihindari. Ya. Tetapi ketika itu terjadi, itu status hukum yang mau diperjuangkan, sebenarnya ya itu tadi, orang yang bercerai rata-rata itu ingin menikah kembali. Kalau kita melihat sekeliling kita, jarang sekali orang bercerai itu tidak menikah lagi, jarang. Meskipun itu mungkin ada ya, tapi yang saya tahu orang yang bercerai itu selalu mau menikah kembali. Dan dia seringkali berkata begini, perceraian itu adalah solusi terbaik. Karena begitu banyak masalah di dalam rumah tangganya. Kalau itu solusi terbaik, harusnya dia tidak menikah lagi. Kalau dia menikah lagi, maka dia melihat pernikahan itu sesuatu yang baik kan. Cuman yang dia alami tidak baik, lalu dia cari yang lain. Pikirnya dia itu bisa lebih baik. Ternyata di dalam survei, pernikahan yang terjadi di antara orang-orang yang pernah bercerai, tingkat perceraian itu lebih tinggi. Sehingga sekali lagi status hukum di sini ya ini memang menjadi persoalan. Tetapi seringkali status hukum di sini itu kan hanya sesuatu alasan untuk menaikkan egonya. Nah, saudara, saya perlu mengatakan bahwa pernikahan ini kenapa di Jumat yang lalu saya bilang sarana yang efektif bagi pertumbuhan rohani, bagi pembentukan diri kita di dalam pengudusan. Karena sebenarnya keegoisan itu tuh benar-benar ditekan di situ. Benar-benar di dalam pernikahan itu ego ini harus diturunkan. Ketika ego ini ditingkatkan, ego ini mau memperjuangkan sesuatu demi kepentingan dirinya. Misalnya tadi ya, status hukum untuk hukum mengenai
harta benda, katakanlah begitu ya, mengenai pengasuhan anak, ini kan ego. Orang bercerai pun adalah karena ego sebenarnya. Ego merasa diri benar, yang lain salah. Kalau terus tinggal dengannya pasti tidak beres. Udahlah, ceraikan saja, cari yang lain. Apakah cari yang lain memberikan jaminan yang lebih baik? Kalau orang itu sendiri punya persoalan di dalam karakternya, persoalan di dalam dirinya, menikah dengan siapapun pasti jadi masalah. Kan begitu ya. Jadi dalam sebuah pernikahan memang sulit sekali untuk kita menilai siapa salah siapa benar, karena memang tetap ada unsur dua-duanya. Ya, tadi saya katakan kalau persoalan-persoalan yang sulit untuk diselesaikan, ada ancaman bagi keselamatan jiwa seseorang, maka perlu separate dulu. Jangan divorce. Kalau pulih, boleh kembali lagi. Seperti yang Paulus tuliskan di dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-11 ya, saudara, saya bacakan. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Jadi ya itu tadi yang tadi saya katakan separate, jangan divorce supaya bisa kembali lagi. Asal memang separate itu tidak membuat yang satu menikah lagi, begitu kan? Ya saya kira itu jawabannya Pak Andi. Ya, jadi mungkin secara umum kita bisa simpulkan ya Pak, kalau dua-duanya adalah orang yang takut akan Tuhan, maksudnya seorang yang cinta Tuhan, kemudian memilih pasangan yang cinta Tuhan, akan lebih kecil sekali kemungkinan ya Pak menghadapi persoalan-persoalan yang rumit seperti itu di kemudian hari, gitu ya Pak. Kita percaya akan pimpinan Tuhan. Tapi kalau orang ini bandel, udah tahu dia nggak cinta Tuhan, tapi karena terlalu cinta atau seperti apa, dia berani untuk mengambil risiko, pasti ada konsekuensi ya Pak ya? Iya, itu yang tadi saya cerita di awal ya, yang saya kenal sudah ditampar waktu pacaran kok masih tetap mau menikah begitu ya. Nah, saya kenal memang ini orang Kristen, cuman saya tidak tahu apakah dua-duanya punya kesungguhannya di dalam Kristus, sudah benar-benar lahir baru. Nah, itu kan sulit untuk kita menilai ya. Iya. Ya, seperti itu Pak Andi. Ya. Oke Pak, ini ada pertanyaan lain Pak. Pak, tanya dong, kenapa zaman dulu banyak tokoh di Alkitab yang punya istri banyak? Kalau Tuhan tidak berkenan, kenapa nggak langsung saja dihukum? Contohnya seperti Ananias Safira, kan langsung mati itu dihukum, Pak. Ya. Sekali lagi, saya mau mengatakan bahwa poligami yang terjadi di Alkitab itu bukan rancangan Allah, tetapi karena keberdosaan manusia. Saudara perhatikan ketika dosa itu melanda manusia, dunia ini tatanannya menjadi rusak. Kehidupan manusia itu juga gambar dan rupa Allah itu rusak. Sehingga perlu ada pemulihan. Nah, orang-orang yang punya istri banyak, Alkitab tetap mencatat, bukan berarti Alkitab merestui. Allah memberi izin. Nah, saya ingin coba mengungkapkan tentang kehendak Allah ya. Kemarin-kemarin kan Pak Yones sudah bahas tentang kehendak Allah. Kita harus melihat ada kehendak Allah itu di dalam 4 segi. Yang pertama itu ada kehendak Allah secara moral, yaitu tertulis di Alkitab. Kemudian ada juga penetapan Allah, ketetapan Allah yang tidak bisa berubah. Terjadi ya, itu terjadi ketika Allah memilih orang-orang yang akan dia selamatkan sebelum dunia dijadikan, itu tidak pernah bisa berubah, karena itu di dalam kedaulatan Allah, dia memilih sebagian orang untuk diselamatkan. Itu tidak bisa berubah, itu ketetapan Allah. Tetapi kemudian ada juga yang Allah izinkan. Nah, inilah yang terjadi dengan poligami yang Allah izinkan. Izin itu bukan berarti merestui. Ya, izin itu bukan berarti menjadi kehendak. Seperti tadi ya, ketika orang Farisi datang, katanya Musa memerintahkan memberi surat cerai. Tuhan Yesus bilang Tuhan mengizinkan karena Musa mengizinkan karena ketegaran hatimu. Nah, karena ketegaran hati manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang mau poligami, Tuhan izinkan. Tetapi di dalam izin yang Tuhan berikan tetap ada tanggung jawab. Ada konsekuensi yang mereka hadapi. Nah, kalau kita perhatikan keluarga yang istrinya banyak, jangan jauh-jauh lah tokoh iman kita, Bapak Abraham. Ya, ketika punya Sarah, belum punya anak, Sarah malah menganjurkan Abraham itu
nikahin Hagar. Nah, ketika Hagar punya anak kan jadi persoalan tuh. Sehingga pada akhirnya Hagar itu diusir. Ya kan? Kalau tidak nikah dengan Hagar ada persoalan? Enggak. Bahkan nikah dengan Hagar, punya Ismail, persoalannya itu sampai sekarang kita alami kan? Ya, antara Yahudi dan Arab ya, perang terus nggak beres-beres. Kenapa? Itu karena ya poligami yang dilakukan oleh Abraham. Nah, kemudian kita juga melihat Daud ya, satu tokoh iman yang luar biasa. Istrinya banyak, anak-anaknya berantem. Bahkan Absalom ingin merebut kekuasaan papanya, mengejar-ngejar papanya pernah lari. Kenapa? Istri yang banyak. Persoalan lebih celaka lagi, Salomo, saudara, istrinya, wah itu banyak sekali begitu ya. 300 istri, 700 gundik, 1000 orang, saudara. Persoalannya apa? Orang-orang Israel pada akhirnya menyembah berhala karena istri-istri Salomo itu istri-istri yang bukan orang beriman. Istri-istri orang Kanaan dan orang-orang yang lain yang tidak menyembah Allah. Seluruh negara itu menjadi rusak gara-gara istri yang banyak, istri yang tidak seiman dari Salomo. Di mana lagi? Yakub misalnya. Yakub punya 4 istri. Selain dia dan Rahel ada Silpa dan Bilha. Anak-anaknya jadi ribut kan? Ada anak yang begitu disayangi karena lahir dari Rahel, istri yang dicintai, Yusuf. Ini munculkan persoalan, akhirnya Yusuf dijual dan lain sebagainya. Memang kita melihat kedaulatan Allah pelihara. Sehingga pada akhirnya peristiwa Yusuf itu, Yusuf pun juga memberikan pernyataan yang luar biasa di dalam Kejadian 50 ayat 20. Kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakan yang baik. Bukan demi kebaikan Yusuf loh, tapi demi kebaikan menyelamatkan satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Luar biasa pengalaman atau pemahaman Yusuf ketika dia melewati seluruh persoalan itu. Ya, jadi sekali lagi saya ingin mengatakan memang Alkitab mencatat banyak orang percaya punya istri banyak. Ya, istri lebih dari satu, poligami. Tetapi apa yang dialami oleh mereka? Persoalan, bukan kedamaian, bukan sebuah kebahagiaan. Kenapa? Karena tidak taat dan tunduk pada apa yang Allah perintahkan. Yaitu, Pandi, silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Ya, jadi poligami itu dicatat di Alkitab sebagai sebuah kesalahan manusia yang dicatat oleh Tuhan ya, untuk memperingatkan kita juga bahwa kalau kita melakukan hal ini ada konsekuensi begitu ya, Pak. Betul, betul. Ya. Semua Pak, keputusannya, semua langkah yang kita buat tetap ada konsekuensinya. Entah itu konsekuensi yang parah atau konsekuensi yang ringan begitu ya. Ya, silakan Pandi. Ya, Pak, ini berhubungan juga dengan yang kemarin, Pak, maksudnya minggu kemarin. Ya. Masalah tentang perbedaan sosial pasangan yang akan menikah, begitu Pak. Sekarang kan trendy ya Pak. Ada beberapa pasangan yang mungkin akan memulai pernikahan dengan sebuah janji hukum, begitu ya Pak, atau melakukan sebuah ikatan sebelum menikah di notaris, begitu ya Pak. Kalau seandainya terjadi pernikahan, kemudian harta tidak dipisah tidak dibagi secara sama rata, begitu Pak. Jadi sebelum ada pernikahan di gereja, pasangan yang akan menikah ini ke notaris dulu dan kemudian membuat janji, gitu Pak. Nah, bagaimana pandangan Kristen tentang hal ini, Pak? Iya, secara hukum negara itu pisah harta itu dilegalkan ya. Makanya perlu urus surat notaris. Nah, saya ingat sekali waktu saya menikah, pas ke kantor catatan sipil, waktu itu saya belum punya bayangan orang menikah itu pisah harta. Tapi di catatan sipil saya ditanya, Bapak pisah harta enggak? Saya kaget gitu. Loh, apa maksudnya? Dia jelaskan lagi, kalau pisah harta harus ngurus notaris dulu sebelum ngurus catatan sipil. Supaya menjadi legal dulu pisah harta sebelum nikah. Jadi catatan sipil dicatat dengan ada perjanjian pisah harta. Nah, saudara, saya mau membawa kita kembali kepada Alkitab, khususnya di dalam
1 Korintus pasal yang ke-7, sekali lagi ya, 1 Korintus pasal yang ke-7, ayat yang keempat, saudara. Di sana dikatakan begini, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Loh, kalau tubuh saja, saya tidak lagi berkuasa, tapi istri saya. Begitu pula istri saya tidak lagi berkuasa atas tubuhnya, tapi saya. Nah, yang Yesus juga ajarkan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu bukan hanya fisik atau apapun, tetapi juga seluruh totalitas hidup kita itu dipersatukan, termasuk dengan harta. Tetapi kemudian pisah harta itu terjadi. Nah, saya mencoba untuk memikirkan kenapa sih orang sampai pisah harta, begitu. Ya, tadi Pak Andi sudah singgung bahwa status sosial, begitu ya. Salah satu mungkin lebih kaya, jadi dia tidak ingin hartanya dikuasai oleh pasangannya, tapi dia ingin punya harta sendiri karena dia lebih kaya dari pasangannya. Tetapi kemudian ada juga yang berpikir harus pisah harta, karena nanti kalau cerai gimana? Urusan harta gunung gini kan nanti repot. Kalau pisah harta kan gampang. Nah, kalau orang sebelum masuk menikah sudah memikirkan bercerai, jangan dia menikah. Menikah tidak ada alasan apapun untuk bercerai selain daripada kematian. Sehingga jangan berpikir kalau bercerai gimana, harta saya banyak. Nanti kalau saya mati, gimana nih harta saya? Akan jatuh ke istri saya. Atau jadi rebutan dan lain sebagainya. Ya, sekali lagi, ketika orang-orang itu beriman dan mau patuh, taat pada apa yang firman Tuhan katakan, pasti pisah harta itu tidak terjadi. Alasan yang lain lagi begini, saudara. Seringkali orang pisah harta itu akal-akal bisnis, meskipun saya tidak mengatakan semuanya begitu ya. Akal-akal bisnis, misalnya seperti ini. Si A dan si B menikah. Lalu membuat perjanjian di notaris sebelum catatan sipil ditandatangani. Pisah harta, ya katakanlah si A, si B. Nah, si A ini seorang pengusaha. Ketika dia utang banyak orang, kemudian dia pindah rekeningnya, seluruh hasil utang-utangnya pindah ke pasangannya, si B ya. Lalu si A ini ngomong, saya bangkrut. Nggak bisa disitakan kepada si B, karena pisah harta. Tapi dia sudah mengeruk banyak keuntungan. Jadi akal-akalan bisnis, dia menyatakan saya bangkrut, tidak ada yang bisa disita, nggak mungkin sita harta pasangannya. Kenapa? Karena pasangannya kan pisah harta. Dan dia di rekeningnya memang sama sekali nggak ada, tapi sudah dipindahkan kepada pasangannya. Maka saya bilang ini akal-akal bisnis. Nah, sekali lagi, alasan-alasan ini semuanya alasan-alasan yang berdosa, yang tidak berkenan di hati Tuhan, sehingga sekali lagi, ketika seseorang itu percaya kepada Kristus, karakter hidupnya, sifat-sifatnya harusnya juga diubahkan di dalam karya Roh Kudus, sehingga tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ya, itu yang bisa saya jawab, Andi. Oke, Pak. Ini ada pertanyaan lain lewat Zoom. Tidak boleh bercerai. Kalau bercerai itu kan dosa, gitu ya. Seberdosa apa sih, Pak, katanya? Saudara, apa itu dosa? Ya, kita harus ke inti dulu ya. Dosa itu apa sebenarnya? Dosa itu di dalam bahasa Yunani itu kan hamartia, tidak mengenai sasaran. Nah, tidak mengenai sasaran apa? Sasaran standar daripada Allah. Dan Allah sudah memberikan standar itu, ketika kita tidak menurutinya, maka itu dosa. Sehingga kalau kita dapati sebenarnya seluruh hidup kita, manusia ini manusia yang berdosa. Banyak hal yang kita lakukan tidak berkenan di hati Tuhan sebenarnya. Nah, ketika Tuhan melarang perceraian, lalu kita melakukannya, itu kan berdosa. Kita tidak mencapai sasarannya Allah. Kita tidak mencapai standar daripada Allah itu sendiri. Dan dosa. Nah, bukan hanya itu. Ya, memang orang berkata begini, saya kan percaya Tuhan Yesus, seluruh dosa saya kan sudah diampuni. Sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib.
Betul, saudara. Tetapi saya mau berkata bahwa dosa itu tetap punya konsekuensinya. Ketika orang menikah, dua menjadi satu, lalu itu coba dipisahkan, pasti akan menimbulkan luka bagi setiap orang. Nah mungkin saudara, sekalipun mereka setiap hari berantem, sekalipun mereka mungkin pukul-pukulan, KDRT dan sebagainya, tapi kalau pisah, itu pasti menimbulkan luka yang dalam, pasti menimbulkan duka. Apalagi kalau sudah punya anak, kasihan anak-anak. Anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang mungkin dia harus tinggal dengan orang tua tunggal karena perceraian. Saudara, kematian saja, saudara, itu menimbulkan luka sebenarnya ya. Rasa kehilangan yang besar karena pasangannya itu sudah meninggal lebih dulu. Apalagi perceraian, saudara. Perceraian orangnya masih ada, tapi tidak lagi bersatu, tidak lagi mungkin bisa ketemu, tidak lagi bisa saling menyapa, tidak lagi menikmati apa yang dinikmati waktu masa pacaran dulu. Ya, waktu pacaran kan banyak ya mungkin romantika lah, cinta yang romantis dan sebagainya. Begitu yakin ini pasangan saya menikah, ternyata banyak masalah. Lalu pada akhirnya memutuskan bercerai. Ini kan dosa yang tetap ada konsekuensinya. Ya sekali lagi saudara, cobalah saudara ambil 2 lembar kertas ya. Mungkin yang paling jelas seperti 2 lembar kertas, terus saudara lem jadi 1. Ya, setelah lemnya itu kering, cobalah dipisahkan. Sobek enggak kertas itu? Pasti sobek, saudara. Itulah yang saya katakan menimbulkan duka yang sangat dalam di dalam diri setiap orang yang menikah. Saudara, mungkin kalau saudara ikutin sosial media ya, saya nggak usah sebutin nama. Mungkin saudara tahu ada artis yang bercerai, tapi hari-hari ini dia menyesal kenapa dia bercerai. Padahal dia bercerai pun karena ada yang lain begitu ya. Hari-hari ini dia menyesal. Lalu banyak orang yang mengatakan, netizen mengatakan, udahlah kembali kepada suamimu. Tapi ada juga yang mengatakan, udahlah yang suami jangan lagi mau terima orang seperti ini. Kan dia sudah mengkhianati engkau. Masa sih terima lagi? Ya kita tidak tahu ya ke depan gimana. Apakah akan rujuk pasangan ini? Saya tidak tahu begitu. Ya ini orang Kristen ya, ini orang Kristen bukan orang yang bukan Kristen. Cuman ya sekali lagi Kristen yang seperti apa perlu juga kita perhatikan begitu ya. Oke Pak Andi, itu jawaban yang bisa saya berikan. Pertanyaan lain Pak, kalau itu dosa, orang bercerai apakah ini bisa diampuni atau tidak? Bagaimana kalau orang ini setelah bercerai kemudian bertobat dan kemudian menyesal gitu Pak? Ya, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni ya. Selain dosa mendukakan Roh Kudus. Dosa mendukakan Roh Kudus itu menghujat Roh Kudus ya. Menghujat Roh Kudus tidak ada pengampunan, tetapi kita juga harus cermati menghujat Roh Kudus dalam pengertian menolak Injil sampai meninggal dunia, maka memang tidak ada pengampunan. Tetapi orang yang datang kepada Kristus, berapa besar dosanya sekalipun, tetap Tuhan ampuni. Kita lihat Daud misalnya ya, dosanya begitu besar. Dia sudah bersinah, melakukan pembunuhan berencana kepada Uria, suami dari Batseba. Lalu dia menikah dengan Batseba. Apakah Tuhan mengampuninya? Mengampuni, saudara. Anak kedua, Salomo, justru yang Tuhan pilih menggantikan Daud, bukan? Jadi disitulah kita melihat ada sebuah pengampunan. Memang anak pertama lahir, mengalami sakit dan mati, begitu ya. Tetapi Salomo justru dipilih, ini ada pengampunan, begitu ya. Walaupun Daud itu sudah bersinah, sudah membunuh, ini dosa yang boleh dikatakan dosa yang begitu mendukakan hati Allah. Tapi ketika Daud menyesal, pengakuan dosa yang dicatat dalam Mazmur 51 luar biasa. Dan kita melihat Tuhan mengampuni Salomo yang dipilih Allah menggantikan Daud. Jadi sekali lagi tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Asalkan yang bersangkutan
mau datang kepada Tuhan, mengakui dosanya, Tuhan akan mengampuni dosanya. 1 Yohanes 1 ayat 9 ya. Tiap kita yang mengaku dosa, Allah itu setia dan adil akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini jaminan bagi anak-anak Tuhan yang mau mengakui dosa, sungguh-sungguh bertobat, Tuhan pasti mengampuni. Itu Pandi. Ya, dari perbincangan kita selama 2 minggu ini kita melihat ya Pak ya, bahwa keinginan Tuhan untuk kita boleh menikmati pernikahan ini sebagai gambaran juga tentang Yesus dan jemaat ya Pak ya. Iya. Pernikahan ini antara suami dan istri itu menggambarkan tentang hubungan antara Tuhan Yesus dengan jemaat. Nah, saya pikir dari pembincangan ini kita bisa lihat ya Pak ya, bahwa pernikahan itu seharusnya kita nikmati sebagai berkat Tuhan. Iya. Tapi seringkali banyak orang berani mengambil konsekuensi karena tidak menuruti kebenaran firman Tuhan dari awal ya Pak ya. Iya. Yang pacaran sebelum pernikahan, dan mungkin harus menjalani sebuah hidup yang pahit begitu ya Pak, yang maksudnya sampai bukan hanya kedua orang itu saja, tapi ada anak-anak yang harus menerima kenyataan pahit begitu Pak, menjadi hidup yang broken begitu ya Pak. Mungkin juga ini hal yang baik Pak. Satu lagi yang masuk dari Pak Dwiki dari Batam, apakah seorang hamba Tuhan wajib menanyakan kepada kedua mempelai yang akan kawin ini pertanyaan demikian, apakah di antara kalian sudah melakukan hubungan seksual di luar nikah? Jadi mungkin pada saat ini bukan nggak jelas ya Pak, maksudnya pertanyaan ini diajukan oleh hamba Tuhan gitu, menanyakan kepada dua orang yang akan menikah ini mungkin Pak, apakah di antara kalian sudah melakukan hubungan seksual di luar nikah? Ya, itu pertanyaan yang memang biasanya diajukan ketika bimbingan pribadi, ya kan? Nah, kalaupun memang dilakukan, ya tetap kan ada pengampunan dari Allah kalau mereka mau bertobat menyesalinya. Nah, apakah mereka mengaku itu kemudian gereja tidak melayani pernikahan mereka? Ya tetap melayani. Ya kalau di Kaintong itu dilayani tidak di ruang ibadah utama, ya bisa di ruang serbaguna. Tetap dilayani begitu kan ya. Kalau orang sudah bertobat kan kita juga harus mengampuni, Tuhan saja mengampuni kok, tapi benar-benar bertobat begitu. Nah, kalau itu yang terjadi, pernikahan yang dilangsungkan tidak digunakan ruang utama begitu. Kenapa begitu? Orang sudah ngaku dosa, kenapa ada semacam penghukuman lagi? Sehingga pada akhirnya jemaat tahu, kalau di pemberkatannya tidak di ruang ibadah utama, di ruang serbaguna, katakanlah begitu, ini pasti ada apa-apa begitu. Nah, saya ingin berkata bahwa dosa itu ada konsekuensi. Konsekuensi itu harus ditanggung bersama. Begitu, Pandi. Ya, oke. Mungkin akan Bapak berikan closing statement begitu, Pak? Ya. Oke, saudara sekalian, dengan demikian pembahasan kita, pernikahan itu rancangan Allah, Allah yang berinisiatif, Allah yang membentuk pernikahan, Allah juga yang memberikan aturan dalam pernikahan. Sehingga apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia dengan alasan apapun selain oleh kematian. Nah, orang yang pasangannya menikah, dia boleh menikah lagi. Nah, orang yang pasangannya tidak menikah sekalipun, tidak meninggal atau tidak mengalami kematian, lalu ada perpisahan, ada baiknya itu tidak menikah. Kenapa? Karena ada kemungkinan bisa rujuk kembali, bukan? Kalau sudah nikah lagi, tidak bisa rujuk kembali. Dan yang paling penting, kita yang menikah harus menyadari bahwa pernikahan itu adalah gambaran dari relasi Kristus dan jemaat, atau relasi Allah dan umat Allah di perjanjian lama. Dan itu diperagakan dalam kehidupan Hosea. Ya, saudara perhatikan sekali lagi ya, saya ingin tekankan, Hosea punya istri Gomer, kemudian setelah menikah Gomer pun tetap melacurkan dirinya, lalu akhirnya dijual pasar budak. Tuhan perintahkan apa? Hosea datang untuk membeli istrinya, bawa pulang di rumah. Jadi sekali lagi Tuhan tetap tidak memberikan pengecualian karena bersinah terus cerai, enggak.
justru yang bersinar di pagi-pagi. Dan ini menjadi peragaan relasi Allah dan umat Israel. Tidak pernah putus, tidak pernah diceraikan karena covenant, ikatan perjanjian yang Allah buat sendiri. Dan itulah juga yang harus kita sebagai orang-orang percaya jalani di dalam pernikahan kita. Tidak ada kata cerai. Dan jangan juga apa-apa begitu gampangnya kita menentang pasangan kita. Kita cerai saja. Celaka. Itu kita tidak tunduk dan taat pada apa yang Tuhan firmankan. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam closing statement ini. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan buat kesempatan yang baik kita boleh membahas dan boleh mengerti apa kebenaran firman Tuhan. Buat yang belum menikah mungkin kita boleh melihat ya betapa seriusnya sebuah keputusan ini, begitu ya Pak. Ya. Tapi ya buat kita yang sudah menikah, kita boleh menjalani dengan takut akan Tuhan dan kita boleh menerima berkat Tuhan melalui pernikahan ini. Ya. Anak-anak bisa menjadi melihat teladan dari kedua orang tua, ya Pak. Kita mengucap syukur kepada Tuhan akan 2 minggu tema yang sama tentang pernikahan. Kita harap ini boleh menjadi berkat buat banyak orang. Mari kita akan tutup dalam doa untuk sesi ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Firman Tuhan bukan membuat kami celaka, bukan membuat kami ini menjadi binasa. Tapi kebenaran firman Tuhan akan menuntun kami kepada kehidupan. Kehidupan yang berkelimpahan. Tuhan tolong pimpin kami. Untuk kami yang sudah menikah, kami mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Kami boleh melihat betapa luar biasanya. Kami boleh menikmati sebuah kebahagiaan yang nanti akan kelak bersama-sama dengan Tuhan. Kami boleh menikmati hubungan cinta kasih dengan pasangan kami, dengan anak-anak kami. Kiranya Tuhan menolong dan menuntun Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak kami, buat pemuda-pemuda yang akan melangsungkan pernikahan atau sedang mencari teman hidupnya Tuhan. Kami berdoa minta pimpinan penyertaan Tuhan, berkati anak-anak kami Tuhan untuk mencari kehendak Tuhan, untuk sungguh-sungguh bergumul dengan serius apa yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Tuhan sertai dan berkati ya Tuhan, segala kasih karunia Tuhan. Berkati juga pasangan yang sedang ikut dalam bimbingan pranikah dalam semester ini. Tuhan berkati juga mereka, tuntun mereka dengan firman Tuhan, supaya mereka boleh sungguh-sungguh menghadapi sebuah pernikahan yang boleh Tuhan berkati. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan. Kami ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ada pengumuman Pak? Ya, satu pengumuman yang saya mau sampaikan pada malam ini, yaitu mulai minggu depan dan selama 4 kali berturut-turut, kita akan membahas satu seri pembinaan ya. Seri ini berkaitan dengan pandangan Calvinism gitu ya. 5 pokok Calvinis atau 5 point Calvinism. Tetapi di dalam 4 kali pertemuan. Dan pertemuan yang pertama yaitu Jumat depan 2 Oktober 2020, temanya adalah kematian rohani dalam dosa. Nah, akan terus berlanjut selama 4 kali pertemuan dan pembicaranya adalah penginjil Calvin Renata dari Surabaya. Dia akan membawakan pembinaan selama 4 sesi ya, atau 4 kali pertemuan berkaitan dengan 5 point Calvinism atau 5 pokok Calvinis. Ya, ini doktrin yang memang kita terima sebagai gereja reform. Oke, Pandi, itu saja pengumumannya. Oke, terima kasih. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Pak Richard buat pelayanan pada malam hari ini. Terima kasih buat semua teman-teman yang membantu supaya semuanya boleh berjalan dengan baik.